milenial, mungkin kita langsung teringat dengan diri sendiri atau anak-anak muda yang tak pernah lepas dari gadget. Video ini dibuat atas kerjasama dengan Yayasan Borneo Nature Foundation. Oke, pada hari ini bersama saya Stefanus Talisadianto, mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas PGRI Palangkaraya. Telah hadir bersama kita Bapak Insinyur Ari Pramana Hakim MSI, dosen Fakultas Pertanian Universitas PGRI Palangkaraya. Pada kesempatan ini kami akan membahas lebih dalam lagi apa sih itu petani milenial. Terima kasih. Sebenarnya petani milenial ini tidak ada batasan yang khusus ya, tapi biasanya dipahami bahwa petani milenial ini adalah petani yang berusia antara 19 tahun sampai 39 tahun. Petani milenial biasanya sangat adaptif dengan kemajuan teknologi informasi, teknologi digital, teknologi artificial intelligence atau intelijen buatan dan sebagainya. Dan mereka menggunakan ini teknologi-teknologi itu untuk melakukan aktivitas pertaniannya, baik itu untuk meningkatkan produksinya, untuk menggali pengetahuan, untuk menggali informasi, untuk membangun jaringan, bahkan untuk melakukan pemasaran dari produk-produknya. Sebagai contoh, kalau petani milenial itu punya masalah, punya pertanyaan, kalau dulu petani akan cari buku, kemudian cari penyuluh untuk bertanya, ya, kenapa kok tanaman saya begini atau ada serangan hama ini. Tapi kalau petani milenial, mereka tidak akan bertanya, mereka akan mencari informasi di Google, mencari informasi di dalam teknologi informasi. Apa sih, bagaimana cara memelihara kerinci, bagaimana cara mengatasi hama kutu misalnya. Dan itu mereka memperolehnya dan mencobanya melalui dari teknologi informasi, dari Google, dari berbagai macam media platform informasi yang lain. Tugas atau peran dari petani milenial ya, meneruskan perjuangan petani kolonial untuk persiapan atau untuk meneruskan tugas pertanian, yaitu menyediakan pangan. Yang kedua juga ada isu-isu lingkungan yang harus ditangani, bagaimana kegiatan pertanian ini supaya tidak merusak lingkungan. Nah, yang ketiga lagi adalah ternyata pertanian sekarang diberikan tugas untuk menyediakan energi. Potensi untuk berkembang juga masih sangat besar karena masih cukup banyak ruang untuk berkembang, khususnya bagi petani atau petani milenial ini ya. Kita lihat aja, coba kita hitung untuk penduduk Kota Palangkaraya. Jumlah penduduknya kurang lebih 325.000 ya, kurang lebih aja. Angka pastinya mungkin saya tidak ingat ya. Untuk alat-alat pertanian. Jadi sangat besar sekali potensi yang bisa dikembangkan untuk sektor pertanian ini di Kota Palangkaraya aja. Apalagi nanti kalau di Kalteng, di Indonesia sangat besar. Karena sebagian tadi sudah saya katakan di awal bahwa sebagian produk pangan kita itu masih untuk wilayah impor itu semua ruang yang sangat besar sekali. Oke guys, sebelum lanjut, mari kita lihat video petani milenial yang ada di Kota Palangkaraya. Selamat menonton. Halo Kak. Halo. Selamat siang. Maaf mengganggu waktunya Kak. Saya Tony dari mahasiswa PGRI. Mau lebih tahu tentang madu kalulut. Nama saya Melina Kristiani. Saya sebagai ketua kelompok kewirausahaan mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian. Kalau misalkan mau tahu tentang seluk-beluk lebah kelulut, yuk kita ngobrol lebih jauh lagi. Siap. Oke. Nah, kalau untuk khasiat madu kelulut untuk kesehatan terutama ya, di masa pandemi ini sangat bagus untuk dikonsumsi karena salah satunya mereka ini kan pakannya alami dari hutan, tidak ada tambahan pakan, contohnya gula, yang air gula itu mereka nggak mau kalau dikasih itu. Jadi khasiatnya tinggi untuk meningkatkan daya tahan tubuh,
juga membantu penyembuhan ketika kita sedang sakit. Perawatan madu kelulut ini bagaimana Kak, dan apa kendala yang sering dialami? Baik, untuk perawatan lebah madu kelulut ini sebenarnya tidak sulit dan sangat mudah sekali. Nah, untuk perawatannya kita hanya perlu pengecekan setiap hari, ya minimal 3 hari sekali. Nah, kita cek keadaan lebah kelulut ini apakah dia aman dari hama, predator ataupun penyakit. Nah, kalau di kasus yang kami alami, kami pernah kehilangan 1 koloni. Penyebabnya adalah karena adanya jamur, dan juga untuk lokasinya harus bersih karena di daerah tempat kita budidaya ini termasuk dalam daerah yang bergambut ya, dan serasanya juga tinggi, dalam artian banyak serasanya, jadi harus dibersihkan dari serasa karena serasa ini tempat sarang semut. Nah, semut itu salah satu predatornya, jadi harus dibersihkan agar tidak ada semut. Itu salah satunya. Dan juga kendala lain selain budidaya, kita masih dalam proses pengembangan juga untuk dalam artian produksinya ya, produksinya untuk izin usaha dan juga BPOM dan halal itu sedang kita proses, dan semoga tahun ini bisa keluar izinnya. Sejak kapan Kak mulai awal usahanya, terus awal mulanya bagaimana? Maybe Kelulut ini terbentuk pada tanggal 19 Oktober 2020 yang mengikuti program kewirausahaan mahasiswa yang dicanangkan oleh Fakultas Pertanian bidang kemahasiswaan. Nah, di sini kami sudah melakukan kewirausahaan ini sudah hampir setahun ya, Oktober nanti sudah hampir setahun. Dan di sini awalnya dari 5 stup koloni, sekarang sudah ada 30. Nah, untuk 30 stup ini kami juga ada mendapat bantuan dari BPDAS HLK Hayan berjumlah 11 stup. Untuk hasil dari panen per bulan itu berapa? Untuk hasilnya sendiri kita dalam setiap 1 bulan itu 100 mili, dan untuk sebelumnya 9 kotak itu menghasilkan bisa 2 liter. Untuk hari ini kita akan berkunjung ke kebun hidroponik, penatau hidroponik. Guys, kita sudah di kebunnya. Ayo kita ketemu sama pemiliknya langsung. Hai Kak. Halo. Ya, dari mana? Perkenalkan, saya Tony dari Universitas PGRI Palangkaraya. Mau meliput atau mau belajar sedikit tentang hidroponika? Ya, silahkan. Kalau boleh tahu dengan siapa Kak? Dengan Pia dari Penatau Hidroponik. Jadi kita melihat peluang ya di Palangkaraya ini kan belum terlalu banyak di tahun 2019. Jadi kita mulai itu dari instalasi yang di sebelah sana, nanti bisa dilihat situ awalnya 2.500 lubang. Nah, setelah 2.500 lubang itu kita terus jalani dengan konsisten, terus buka, terus jual. Walaupun di awal pasti sulit, tapi ketika kita terus konsisten buka, ternyata sampai sekarang orang malah cari-cari, ini kekurangan kita sayur kadang. Itu kenapa kita punya beberapa mitra supaya masih bisa buka setiap hari, kecuali hari Minggu ya. Awal kita cuma 2 tanaman, pakcoy sama selada. Jadi kenapa pakcoy sama selada aja, karena pertama kali buka itu yang orang cari. Nah, untuk semakin berkembangnya, kita ternyata orang-orang juga nanya, Kak ada bayam nggak? Kak ada kangkung nggak? Akhirnya kita coba, dan kale ini salah satu yang luar biasa ya. Kita nggak ngira laku banget di Palangka ternyata untuk kale ini. Jadi kale ini tanaman yang dibilang itu ratu sayuran. Nah, jadi gizinya itu yang paling tinggi dari semua sayur itu kale. Jadi ternyata minat orang Palangkaraya juga luar biasa untuk kale. Jadi sementara ini udah selada, pakcoy, kangkung, bayam, dan kale. Kita perawatannya untuk hidroponik ini kita mengatur supaya tanamannya nggak stres. Jadi supaya dia nggak stres itu tujuannya nggak layu walaupun panas. Pertama kita bisa ngatur pH, kita juga bisa ngatur kandungan nutrisi di airnya, lalu suhunya.
Nah, untuk suhu juga masih susah ya kalau di Palangkaraya ini, apalagi kalau bisa dilihat kita masih terbuka kayak gini, jadi kalau panas banget Palangka biasanya itu panas juga, tapi kita bisa bantu dengan pengaturan pH. Itu juga untuk mencegah penyakit dan juga untuk menjaga tanaman tetap bahagia. Untuk pemasaran kita awalnya dari WA group, jadi WA group keluarga, WA group tetangga, lingkungan gereja. Nah, awalnya beli, ternyata nggak cukup kalau cuman melalui WA group. Jadi kita mulai di Instagram lagi. Kita di Instagram itu kita post. Dengan kita konsisten seperti itu, secara tidak langsung juga akan membuat nama produk kita dikenal. Nanti ketika orang mencari produk itu, orang ingatnya kita. Jadi dari saya yang penting konsisten dan terus sediakan produk yang baik. Oke guys, siang hari ini kita akan mengunjungi salah satu pengusaha milenial usaha ayam petelur. Oke guys, kita sudah sampai. Ini dia guys. Ayo masuk guys. Saya Panos Tony Satrianto dari mahasiswa agribisnis Universitas PGRI Palangkaraya. Pernah boleh tahu dengan Bapak siapa Pak? Saya Hari Pati. Jadi saya ini mulai peternakan ayam petelur seperti yang mungkin bisa Mas Tony lihat ya. Ini saya mulai itu sebelum pandemi, mungkin sekitar 2 bulan sebelum pandemi. Jadi itu kita sudah mulai dari awalnya itu ayam cuma 10 ekor yang kita pelihara sengaja diberikan oleh bapak saya. Jadi saya pelihara, itu dia makanya bisa sampai sebanyak ini. Untuk pakan sendiri kemudian Mas kita menggunakan pakan di R2 itu. Jadi kita pemberian pakannya itu dalam sehari itu 2 kali, pada saat pagi dan sore hari. Untuk perawatan sendiri itu bagaimana Pak? Untuk perawatan sendiri tidak tahu asal dari keramaian, karena ayam ras petelur ini mungkin agak sedikit merasa stres gitu kan. Jadi perawatan sendiri itu tidak terlalu susah. Untuk kotoran ayam itu saya menjaganya setiap 1 minggu sekali. Kadang tuh di sela-sela kayak hari ini kan kita hari Minggu, di sela-sela seperti ini kita membuang kotoran ayamnya. Untuk panen ayam yang sudah siap dijual itu berapa bulan Pak baru bisa dipanen? Jadi kita tidak menjual ayam, itu kita menjual telur Mas. Jadi telurnya itu seperti ini, telur ayam pas. Jadi telur ini kita setiap hari itu panen itu sekitar 14 tabak. Jadi kalau dikumulasikan dalam sebulan itu sekitar 400-an tabak. Oke guys, sore ini kita akan berkunjung ke House Rabbit Palangkaraya. Ayo kita berangkat. Oke, kita sudah sampai. Ayo kita masuk. Sudah ditunggu dari tadi guys. Kenalkan, saya Panos Tony Satrianto dari Universitas PGRI Palangkaraya. Ingin melihat lebih jauh tentang kelinci. Ya, dengan saya sendiri Andi Dwi Saputra, pemilik House Rabbit Palangkaraya. Untuk jumlah kelinci yang ada sekarang ada berapa? Terus jenisnya juga. Oh iya, untuk jumlah kelinci di sini ada sekitar 30 ekor. Dan kita punya 2 jenis kelinci di sini, ada jenis Red Bull Carpet dan jenis kelinci lokal. Tapi kelinci lokal yang kita punya itu tubuhnya lebih besar, bukan kelinci lokal yang seperti biasanya. Kalau di sini badannya yang lebih besar. Untuk pakannya, terkait pakannya bagaimana? Kalau untuk pakan kita menggunakan pelet dan rumput. Untuk pelet kita menggunakan rabbit fed. Untuk kita kasih makannya itu 2 kali sehari.
pagi dan malam hari. Dan untuk pelet jangan lupa dikasih air biar kan itu pakannya kering. Jadi kita harus kasih air biar nggak terjadi sembelit pada kelinci itu sendiri. Oke Mas, terkait perawatannya ini bagaimana Mas? Kalau untuk perawatan setiap pagi kadang kita bersihkan untuk mengantisipasi gatalnya pada kelinci itu sendiri agar kelinci sehat, mulutnya bagus, tidak kuning-kuning. Kalau kandang kotor kemungkinan besar kelinci akan gatal-gatal. Terus ini talang ini untuk apa Mas? Kalau untuk talang ini kita pengumpulan urin kelinci ya. Oh, pengumpulan air. Dan kita di sini produksi urin kelinci untuk pupuk organik. Wah, mantap itu Mas. Ya, kita pupuk organik ini sudah kita uji coba untuk tanaman pare. Nanti kita akan lihat tanaman pare hasil dari pemupukan urin kelinci itu sendiri. Oh, boleh. Ya. Oke guys, sekarang mari kita lihat hasil dari pemupukan POC pada tanaman pare. Untuk hasil dari buah ini sendiri bagaimana Pak? Kalau hasil buah yang kita panen ini lumayan bagus, apalagi kan kita menggunakan pupuk organik. Jadinya kita konsumsi pun aman. Tidak seperti pupuk-pupuk yang ada kan kebanyakan kimianya. Kalau ini kan kita pure asli dari urin kelinci itu sendiri. Untuk percobaannya ini sudah berapa lama Mas? Untuk percobaannya sekitar 2 bulanan lebih. Dan hasil pun lumayan bagus. Oke Mas Andi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga sukses ke depannya Mas. Ya, terima kasih juga. Untuk para petani milenial di Kalimantan Tengah pada khususnya, saya berpesan untuk selalu belajar dan tingkatkan semangat Anda untuk berkarya. Karena masyarakat menanti karya Anda, tugas Anda cukup berat, yaitu menjaga kelangsungan atau juga menciptakan swasembada pangan di Provinsi Kalimantan Tengah. Anda juga punya tugas untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan Tengah dan juga memenuhi kebutuhan energi hijau atau green energy yang berbasis pada produk-produk pertanian. Tetap semangat dan terus maju. Indonesia tak tersusun dari batas peta, tapi gerak dan peran kaum muda. Begitu juga dengan sektor pertanian. Menjadi petani memang berat dan melelahkan, tapi ubah cara positifnya. Menjadi pengusaha tani bukan petani. Terima kasih kepada Bapak Pemateri Insinyur Arif Rahman Hakim MSI. Terima kasih kepada Universitas PGRI Palangkaraya. Terima kasih kepada Yayasan Borneo Nature Foundation. Terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sekian dari kami, semoga tayangan ini bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam lestari, hidup mahasiswa Indonesia.